Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Bahas Soal Channel. Video kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang perkembangan teori atom. Tapi pada video kali ini kita akan lebih membahas pada struktur dan susunan dari atom. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan pada materi utama, jangan lupa untuk subscribe dulu di Bahas Soal Channel atau ikuti akun medsos Bahas Soal Channel di Twitter @bahas_channel, di Facebook @bahas_soal_channel, dan di Instagram @bahas_soal_channel. Jika pada video sebelumnya kita lebih pada mempelajari sejarah perkembangan dari atom, kata atom pertama muncul dari mana, siapa yang pertama kali mengeluarkan konsep atom, kemarin sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Nah, pada video kali ini kita akan lebih dalam memahami tentang struktur dan susunan yang ada di dalam atom. Pada video kali ini nanti selain kita memahami struktur dan susunan atom, kita juga akan mempelajari tentang apa itu ion dan cara menuliskan konfigurasi elektron. Seperti yang sudah kita pelajari kemarin, bahwa atom digambarkan dengan bentuk bulat di mana terdapat nukleus atau inti atom. Pada inti atom ini terdiri dari partikel penyusun yang disebut dengan proton dan neutron. Yang keduanya terletak di nukleus atau inti atom, di mana proton ini adalah partikel subpartikel yang bermuatan positif dan neutron ini bermuatan netral. Pada video sebelumnya sudah dijelaskan sejarahnya, bagaimana proton itu ditemukan, bagaimana neutron itu ditemukan, dan siapa ilmuwan-ilmuwan yang menemukannya. Nah, jadi atom itu secara keseluruhan bersifat netral, di mana inti atom itu disebut nukleus itu hanya terdapat dua subpartikel yang menempati, yaitu proton dan neutron. Selanjutnya dalam atom kemarin kita ingat-ingat kembali bahwa ada partikel lain yang bermuatan negatif. Jadi elektron ini bermuatan negatif, di mana elektron ini berputar mengitari inti atom dengan lintasan tertentu, di mana lintasannya kita sebut dengan orbit atau kulit atom. Nah, jarak kulit atom ke inti, ini kita sebut sebagai jari atom. Nah, secara umum berdasarkan sejarah perkembangan teori atom kemarin, kita punya struktur atom seperti ini. Nah, di alam ini banyak sekali materi atau zat-zat yang tersusun dari unsur-unsur yang berbeda, di mana setiap unsur itu mempunyai atom-atom yang berbeda. Nah, untuk itu maka perlu kita memahami yang namanya tata cara penulisan notasi atom. Notasi atom itu seperti apa? Nah, kita perhatikan. Atom secara umum dapat dituliskan sebagai berikut. X, A, Z, di mana A itu adalah nomor massa dan Z adalah nomor atom dan X adalah lambang unsur. Saya beri contoh, misalkan salah satu unsur sebagai berikut. Saya punya unsur O yang terdiri dari atom O, di mana nomor massanya O ini punya massa 16 dan nomor atomnya 8. Jadi nuliskannya seperti ini. Contoh berikutnya yaitu atom C. Nah, di mana dia punya nomor massa 12 dan nomor atom 6. Atau N, nitrogen, ini nomor massanya 14, nomor atomnya 7. Jadi ini adalah cara kita untuk menuliskan atau menotasikan suatu atom atau suatu unsur. Satu unsur pasti terdiri dari satu atom yang sejenis. Nah, atomnya pasti sama. Jadi unsur ini pasti terdiri satu atom.
yang sejenis dengan unsur tersebut. Jadi kalau unsur O berarti atomnya atom O, seperti itu. Berikutnya kita coba pelajari lebih dalam apa itu nomor massa, apa itu nomor atom. Nomor atom atau Z dapat didefinisikan sebagai nilai atau angka yang didasarkan pada jumlah proton, yang dimiliki oleh suatu atom. Atom-atom dari unsur yang sama akan memiliki proton yang sama, tetapi berbeda dari atom unsur yang lain. Jadi kalau misalkan kita punya atom C, nah ini protonnya pasti sama. Jadi kalau sudah atom C, tadi nomor atomnya berapa? 6. Nah, protonnya pasti jumlahnya 6. Jadi semua atom C pasti protonnya memiliki angka 6 atau bernilai 6. Atau atom C pasti memiliki proton sebanyak 6. Atom bersifat netral sehingga jumlah proton, nah ini perhatikan. Di sini disebutkan atom itu sifatnya netral, tadi sudah saya singgung di depan. Sehingga jumlah proton yang dimiliki oleh atom tersebut akan sama dengan jumlah elektron yang dimilikinya. Sehingga dari pernyataan ini dapat kita tuliskan sebagai berikut bahwa nomor atom adalah sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron yang dimiliki oleh suatu unsur. Jadi nomor atom itu adalah sama dengan jumlah proton dan jumlah elektron yang dimiliki oleh suatu unsur. Nah, kenapa neutron tidak masuk? Tadi kan atom itu dia punya 3 partikel penyusun, yaitu proton, neutron, dan elektron. Nah, perhatikan, ini bersifat netral. Netral itu berarti bermuatan. Nah, ini bermuatan. Proton ini muatannya apa? Proton ini muatannya positif. Elektron bermuatan negatif. Ini tak bermuatan, netral. Nah, kalau netral berarti tidak pengaruh muatannya, tidak pengaruh jumlahnya terhadap sifat ini. Jadi yang berpengaruh yaitu jumlah muatan positif harus sama dengan jumlah muatan negatif. Makanya di sini nomor atom harus didefinisikan sebagai jumlah proton yang harus sama dengan jumlah elektron yang dimiliki oleh nomor atom. Kalau sampai jumlahnya tidak sama, maka sifat atom tidak akan netral. Kalau protonnya lebih banyak, berarti atom akan bermuatan positif. Tapi kalau elektronnya lebih banyak, maka atom bermuatan negatif. Jadi seperti itu kesimpulannya dari nomor atom. Selanjutnya, kita bicara tentang nomor massa yang dinotasikan atau dilambangkan dengan A. Nomor massa dari suatu atom adalah sama dengan massa atom tersebut. Karena dalam atom terdapat 3 subpartikel penyusun, maka massa atom akan menyerupai massa total dari ketiganya. Jadi massa atom itu adalah massa total dari ketiga subpartikelnya. Tapi kita lihat paragraf kedua. Proton dan neutron yang terletak di inti atom memiliki massa yang serupa, yaitu 1 SMA. Saya ingatkan dulu, SMA ini bukan sekolah menengah atas ya, tapi singkatan dari satuan massa atom. Nah, satuan massa atom ini kita akan pelajari di video berikutnya. Jadi pahami dulu bahwa satuan massa dari subpartikel penyusun atom yaitu SMA. Sedangkan elektron memiliki massa yang sangat kecil, yaitu 5,486 kali 10 pangkat min 4 SMA. Jadi 10 pangkat min 4 ini berarti 5,486 dibagi 10 pangkat min 4 berarti 10.000. Wah, makanya ini sangat kecil. Karena kecilnya massa elektron, maka massa elektron dalam atom cenderung diabaikan, dianggap tidak mempengaruhi. Jadi massa atom itu berarti bisa disimpulkan hanya bergantung pada massa proton dan massa neutron, di mana proton dan neutron ini letaknya ada di inti atom. Jadi massa atom itu bisa kita definisikan sama dengan massa intinya, yaitu massa proton tambah massa neutron.
Sehingga massa atom itu bisa kita simpulkan yaitu sama dengan jumlah proton ditambah jumlah neutron, yaitu karena ada di inti, yaitu protonnya di inti, neutronnya ada di inti. Elektron diabaikan karena nilainya sangat kecil. Nah, jadi ingat-ingat, kalau nomor atom yaitu jumlah proton sama dengan jumlah elektron, massa atom jumlah proton tambah jumlah neutron. Sehingga dari kedua pernyataan tersebut, jika Z sama dengan proton, proton itu kita notasikan dengan P kecil dan elektron E kecil, maka A adalah sama dengan proton ditambah neutron, neutron N kecil. Maka dapat kita simpulkan Z sama dengan P. Nah, ini kan Z sama dengan P sama dengan E. Bisa kita tuliskan Z sama dengan P, Z sama dengan E, atau P sama dengan E. Nah, dari persamaan ini kan bisa kita tuliskan seperti ini. Z sama dengan P, Z sama dengan E, atau P sama dengan E. Sedangkan A, nah, A ini sama dengan P tambah N, yaitu proton tambah neutron. Sehingga jika kita notasikan, kita ubah P-nya, nah, P-nya sama dengan Z. Nah, berarti P ini kita juga bisa ubah sebagai Z. Sehingga sini akhirnya A sama dengan P-nya ganti Z, Z tambah N. Dimana N itu adalah neutron. Sehingga kita bisa tuliskan neutron N itu sama dengan A min Z. Ini A ini pindah ke kiri berarti jadi min Z sama dengan N. Nah, ini. Jadi neutron itu sama dengan A min Z. A itu apa tadi? A itu adalah nomor massa. Sedangkan Z adalah nomor atom. Jadi, untuk mengetahui jumlah neutron yang dimiliki oleh suatu atom, maka kita bisa ketahui dengan rumus ini A min Z, yaitu nomor massanya dikurangi nomor atomnya. Jadi kesimpulan dari slide ini bahwa kita bisa mengetahui partikel penyusun dari atom yaitu proton, neutron, dan elektron berdasarkan nomor massa dan nomor atom dari atom atau unsur tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Sekarang contoh soalnya yang pertama, oksigen. Saya bagi dua dulu. Nah, kita contoh yang pertama. Kita punya O dengan 16,8. Nah, kalau kita punya notasi seperti ini, maka kita ingat-ingat tadi bahwa X sama dengan AZ. Di mana A sama dengan nomor massa, sehingga nomor massanya O sama dengan 16 dan Z-nya sama dengan 8. A itu sama dengan P ditambah N. Dan Z itu sama dengan P sama dengan E. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa proton yang dimiliki oleh oksigen atau O ini adalah sama dengan Z. Z-nya berapa? Z-nya 8, berarti protonnya 8. Elektron yang dimiliki oleh O juga sama dengan Z. Z-nya berapa? Berarti kita tulis elektron sama dengan 8 juga. Nah, sekarang A sama dengan P plus N. Kalau tadi kita cari N atau neutronnya sama dengan A min Z. Nah, sehingga kita tulis neutron yang dimiliki sama dengan A min Z. A-nya berapa? 16 dikurangi Z 8. Berarti neutron dari oksigen ada 8. Sehingga kita ketahui bahwa atom oksigen memiliki proton sebanyak 8, elektronnya sebanyak 8, dan neutronnya sebanyak 8. Gampang kan? Nah, sekarang pada contoh soal nomor 2. 23,11 Na. Ingat-ingat aja lagi X, A, Z. Di mana A, P plus N, Z, P sama dengan E. Sehingga kalau A-nya di atas di sini, berarti A-nya 23.
Z-nya di bawah, berarti Z-nya 11. Sehingga proton, proton atau P, proton P sama dengan Z. P sama dengan Z, Z-nya 11 berarti 11. Elektron, elektron sama dengan Z juga. Z-nya 11 berarti 11. Kemudian neutron, A min Z, berarti A-nya 23 dikurangi 11, berarti sama dengan 12. Sehingga dapat diketahui bahwa proton yang terdapat di atom Na adalah 11, elektronnya yang di atom Na 11, dan neutronnya di atom Na adalah 12. Nah, sampai sini mudah kan untuk menentukan subpartikel penyusun atom? Proton, elektron, dan neutron. Berikutnya kita akan belajar tentang yang namanya isotop, isoton, dan isobar. Apa itu isotop, isoton, dan isobar? Nah, kita kenalan dulu. Isotop merupakan atom-atom yang memiliki nomor atom sama tetapi nomor massa berbeda. Ingat-ingat lagi tadi, nomor atom itu dilambangkan dengan Z. Nomor massa itu dilambangkan dengan A. Jadi, atom-atom yang digolongkan sebagai isotop berarti nilai Z-nya adalah sama, tetapi nilai A-nya berbeda. Kita ambil contoh. Nah, contohnya di sini atom C. Ada 3 atom C. Z-nya sama 6. Nah, tapi A-nya berbeda, di atas 12, 13, dan 14. Jadi kesimpulan dikatakan isotop itu adalah atomnya sama. Kalau atomnya sama berarti lambangnya adalah sama. Nah, jadi sama. Yang beda hanya atasnya, massanya. Jadi gak mungkin punya lambang beda tapi ininya atau nomor atomnya sama, itu gak mungkin. Jadi ingat-ingat aja, isotop atomnya sama, massanya berbeda. Contohnya ini C, 12, 13, 14. Berikutnya isobar. Isobar merupakan atom dari unsur yang berbeda, memiliki nomor atom berbeda, tapi memiliki nomor massa yang sama. Kita lihat contohnya. Contohnya adalah N dan C. Nah, ini rumusnya beda, nomor atomnya beda, tapi dia punya massa yang sama 14, maka ini digolongkan sebagai isobar. Berikutnya isoton. Isoton merupakan atom dari unsur yang berbeda juga, tapi memiliki nomor atom berbeda. Jadi kalau udah atomnya berbeda, pasti nomor atomnya berbeda, tapi memiliki jumlah neutron yang sama. Nah, kalau isoton berarti kalian harus mampu menghitung jumlah neutronnya. Contohnya ini C dan N. Ingat, neutron tadi adalah A min Z. Nah, coba kita hitung. N-nya C sama dengan A-nya 13 min 6, berarti 7. N-nya N itu 14 min 7 sama dengan 7. Nah, neutronnya sama-sama 7. Karena sama-sama 7 neutronnya, maka ini disebut sebagai isoton. Jadi seperti itu. Gampang kan untuk membedakan mana isotop, isobar, dan isoton. Selanjutnya, kita akan mempelajari apa itu ion. Ion adalah suatu kondisi yang terjadi ketika atom kehilangan atau mendapatkan tambahan elektron. Ion terdiri atas ion yang bermuatan positif dan ion yang bermuatan negatif. Atom akan berubah menjadi ion positif ketika atom tersebut melepaskan elektron pada kulit terluarnya. Ingat, kata melepaskan elektron. Jadi kalau dia melepaskan elektronnya, maka dia akan menjadi ion positif. Sebaliknya, kalau dia menerima, nah, tambahan, artinya kalau elektronnya bertambah, jadi kalau ada suatu atom, elektronnya bertambah, maka dia disebut ion negatif. Tapi kalau ada suatu atom akan
terjadi pengurangan pada elektronnya, maka dia akan menjadi ion positif. Jadi ingat-ingat saja, kalau dia melepas berarti positif. Positif itu kelebihan. Jadi kalau orang berlebih-lebih pasti dia melepas. Kalau dia kekurangan, maka dia minta-minta, artinya dia menerima. Ingat itu aja. Plus lebih berarti melepas. Min kurang. Kalau kurang berarti minta, berarti menerima. Itu. Jadi kalau lebih dia akan menjadi ion positif, kalau kurang dia akan menjadi ion negatif. Kita lihat contohnya. Contohnya kita punya atom P, notasinya 3115P. Jika dirinci, atom P memiliki proton 15, elektron sama dengan Z 15, neutron 31 kurangi 15 yaitu 16. Sampai sini paham ya? Kalau nggak paham, ingat lagi tadi bahwa Z sama dengan P sama dengan E. Dan N sama dengan Z min A. AP dapat menjadi ion P2+ dan P3-. Jika dirinci, ion P2+ akan memiliki sebagai berikut. Protonnya tetap 15, nah, sama kan? Neutronnya juga tetap 16, tapi elektronnya karena P berlebih, dia kelebihan. Nah, yang lebih berapa? 2, berarti yang 2+ artinya dia lebih 2. Nah, kalau lebih 2 berarti dia akan melepas 2, sehingga elektronnya 15 dikurangi 2, sehingga sisa 3. Maka di dalam ion P2+ akan terdapat proton 15, elektron 13, dan neutron 16. Jadi kalau ion, ingat yang terpengaruh hanya elektronnya saja, proton dan neutron tidak terpengaruh. Artinya nilainya tetap. Nah sekarang kalau ion P3- bisa kita identifikasi sebagai berikut. Proton tetap, neutron tetap, elektron berubah karena min berarti dia kurang berapa? 3 di sini. Karena ada angka 3 min artinya dia kurang 3. Kalau kurang 3 berarti dia menerima 3. Berarti elektronnya yang awalnya 15 ditambah 3. Nah, sekarang dia jadi 18. Sehingga jika dirinci, ion P3- akan memiliki proton 15 tetap, neutron 16 tetap, dan elektronnya jadi 18. Sampai sini paham? Jangan khawatir, nanti di deskripsi di bawah ada latihan soal. Silakan coba saja dikerjakan. Nanti kalau bingung silakan tulis di kolom komentar untuk pembahasannya. Nah, berikutnya kita masuk ke yang namanya konfigurasi elektron. Apa itu konfigurasi elektron? Konfigurasi elektron merupakan gambaran dari susunan atau sebaran elektron yang terdapat dalam sebuah atom. Elektron mudah dijumpai dalam orbital yang tersusun pada tingkatan energi yang sama dan tertentu yang disebut dengan kulit atom, menurut teori Bohr kemarin. Kulit atom ditandai dengan bilangan kuantum dengan nilai 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, serta dinyatakan dengan lambang KLMN dan seterusnya sesuai urutan abjad. Jika digambarkan adalah sebagai berikut penulisan konfigurasi elektron itu. Itu inti atom, kemudian ingat bahwa setiap kulit punya tingkatan energi masing-masing. Kulit terdekat dari atom, kulit terdekat ini punya energi paling rendah. Nah, semakin jauh kulit dari inti, maka semakin besar energi yang dimiliki oleh kulit tersebut. Nah, kalau semakin besar energinya, maka kemampuan untuk menampung elektronnya juga semakin besar. Sehingga jika kulit K ini kulit pertama di mana bilangan kuantumnya 1, hanya bisa menampung 2 elektron. Kulit L dengan bilangan kuantum 2 maksimal 8 elektron. Kulit M dengan bilangan kuantum 3 maksimal 18 elektron. Dan kulit N dengan bilangan kuantum 4 maksimal 32 elektron. Nah, ini cara-caranya bagaimana? Ini kita pelajari dengan cara menuliskan yang namanya konfigurasi elektron. Jadi penataan elektron di kulit-kulit ini ada aturannya yang disebut dengan konfigurasi elektron. Nah, jumlah maksimum elektron dalam kulit N ke N sama dengan nilai 2N kuadrat, dengan N ini adalah nomor kulit atau bilangan kuantum dari kulit. Jadi kalau dia kulit K dengan bilangan kuantum 1 maksimum hanya bisa menampung 2 kali 1 pangkat 2 berarti 2 elektron. Kulit L N-nya 2
berarti 2 pangkat 2 yaitu 8 elektron, 3 pangkat 2 18 elektron, 4 pangkat 2 32 elektron, dan 5 pangkat 2 50 elektron. Jadi kalau ini ada lagi P kulit N sama dengan 6, ya tinggal aja 2 kali 6 pangkat 2. Berapa berarti? 72 elektron. Tinggal gitu aja, pokok ingat 2N kuadrat. Sekarang kita nyoba masuk ke aplikasinya. Perhatikan dulu, pengisian dimulai dari kulit terdekat dengan inti atau kulit dengan tingkat energi terendah, yaitu kulit K, kemudian dilanjutkan L, M, N, dan seterusnya. Jumlah maksimum dari jumlah elektron pada kulit terluar adalah 8. Untuk unsur golongan utama, ingat ini hanya untuk golongan utama. Apa itu golongan utama? Nanti kita bahas di video berikutnya. Konfigurasi elektron itu dapat ditentukan sebagai berikut. Isi penuh kulit sesuai tingkatan energi. Kemudian tentukan jumlah elektron tersisa. Jika elektron tersisanya 32, maka diisi dengan 32 elektron. Jika tersisa kurang dari 32, maka diisi dengan 18 elektron dan sisanya masuk pada kulit berikutnya. Jika sisanya kurang dari 18, maka diisi dengan 8 elektron dan sisanya diisi pada kulit berikutnya. Jika elektronnya tersisa kurang dari 8, maka diisikan semua pada sisa kulit berikutnya. Ingat, konfigurasi elektron golongan 8A atau gas mulia. Jadi ini aturan nomor 2 ini intinya bahwa konfigurasi elektron golongan lain lebih cenderung mengikuti konfigurasi elektron dari golongan gas mulia atau 8A. Nah, ini saya akan berikan contoh konfigurasi elektron dari unsur gas mulia. Kita mulai dari He. He dia punya nomor atom 2. Ingat, kulit pertama tadi maksimum isi 2, ya berarti 2, selesai. Jadi konfigurasi He adalah 2. Ne ada 10 elektron. Elektronnya 10. Ingat, nomor atom sama dengan proton sama dengan jumlah elektron. Jadi dia punya 10. Berarti kita isikan dulu pada kulit pertama 2. Nah, kemudian sisa berapa yang belum dimasukkan? 10 kurangi 2, 8. Nah, berarti masukkan ke kulit berikutnya. Udah, ini berarti konfigurasi Ne adalah 2.8. Kemudian Ar ada 18 elektron. Maka kita masukkan kulit pertama isi 2, kulit kedua isi 8, kulit ketiga. Ini hitung dulu. 2 tambah 8, 10. Berarti ini kurang berapa yang belum masuk? 18 kurangi 10, berarti sisa 8. Nah, jadi konfigurasi Ar 2.8.8. Berikutnya Kr, kita masukkan kulit pertama 2, kulit kedua maksimum 8, kulit ketiga maksimum 18. Ingat tadi, kulit K tadi maksimum 2, L maksimum 8, M maksimum 18, L maksimum 32, N maksimum 50. Nah, ingat, kulit ketiga maksimum 18. Ini masih terisi 10. 10 kurangi 36 kurangi 10 masih 26. 26 di atasnya 18. Maka diisikan 18. Sehingga ini 28. 36 kurangi 28 berarti sisa 8. Kulit keempat maksimum 32. Tapi karena di bawah 18 maka isikan 8. Tadi kan aturannya gitu. Nah, Xe, ingat aja kulit pertama 2, kulit kedua 8. Kemudian ini 54 kurangi 2 kurangi 8. 28 ini 10. Berarti 54 kurangi 10 sisa 44. 44 di kulit ketiga isi 18. Karena masih 44 maka kita isikan 18. Selanjutnya 54. Ini total 28, yaitu 10 tambah 18 28. 54 kurangi 28 yaitu 26. Nah, 26 di bawah 32. Kita kan punya 26 ini. Ini sisanya kurang 26. Sedangkan ini 32 kulit keempat. Kulit keempat maksimum 32. Jadi di bawah 32, maka nggak bisa diisikan 32. Diisikan semuanya. Isikan bawahnya yaitu 18.
Sehingga 26 kurangi 18, sisa 8 masukkan. Nah, berikutnya Rn 86, sama, kulit pertama 2, kulit kedua 8, ini 10, 86 kurangi 10, yaitu 76, 76, ini 18, berarti isikan 18, masih banyak, ini 28, ini 86, masih lebih dari 32, ya isikan 32. Nah, ini hitung, berapa ini totalnya sekarang? 28, 32, berarti 01, 60, 86 kurangi 60, 6, 26. Nah, sisa 26. Kulit kelima, nah, kulit kelima adalah 50. Ini 26. Mau diisi 32, di bawahnya 32 juga nggak bisa. Nah, berarti bawahnya lagi isi apa? 18, sisanya 8. Nah, ini penulisan konfigurasi ini yang jadi aturan, yang jadi pedoman nanti untuk penulisan konfigurasi atom-atom dari unsur yang lain selain gas mulia. Sampai sini mudah-mudahan paham ya. Kita coba sekarang latihan ke unsur-unsur lain selain gas mulia. Tuliskan konfigurasi elektron dari unsur berikut. Di sini ada OZ, Z-nya 8, berarti dia punya elektron 8. Maka kita tuliskan kulit pertama tadi 2. Kulit kedua maksimal 8. Ini punya 8. 8 kurangi 2, 6. Berarti kulit kedua hanya sisa 6. Berarti 6 ya tinggal masukkan aja ke kulit kedua. Karena kulit kedua maksimal isi 8. Jadi masih muat. Jadi konfigurasi elektron dari O yaitu 2,6. Gampang kan? Nah, kita selanjutnya masuk ke yang B. K. Z-nya 19. Berarti dia punya elektron sebanyak 19. Seperti biasa, kulit pertama isi 2. 19 kurangi 2, 17. Kulit kedua isi 8 kan maksimal. Berarti isikan aja 8. Titik. Nah, sisanya masuk ke kulit ketiga. Ini berapa sudah? 10 kurang sisa 9. Kulit ketiga maksimal isi 18. Nah, ini hanya sisa 9. Nah, karena sisa 9 turunkan satu tingkat, berarti ke kulit kedua maksimal 8 kan? Berarti isikan 8. Nah, karena sisa 1 ya masukkan ke kulit keempat 1. Jadi konfigurasi K yaitu 2, 8, 8, 1. Berikutnya AT. AT yaitu masuk kulit pertama 2, kulit kedua 8, kulit ketiga 18, kulit keempat. Nah, kita hitung dulu. Ini sudah 2, 8, 18 berarti 28. Ini punya 85. Ini dikurangi 7 berarti 57. Kulit keempat isinya 32. Jadi 57 lebih besar daripada 32. Maka ini isikan 32. Kulit kelima maksimal 50. Ini dulu kurangi 57 kurangi 32. Berarti sisa berapa? 52. Sisa 25. Nah, ternyata mau diisi 50 nggak nutut. Berarti harus diisi bawahnya 50 yaitu 32. Diisi 32 nggak nutut kan? Berarti bawahnya 32 berapa? 18. Diisikan 18. Nah, sisanya kurangi 18. 18 kurang ini berarti 7. Nah, ini mau masuk. Ini kulit ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kan 70. 72. Nah, diisi 72 kecilan, diisi 50 kekecilan, diisi 32 kecilan, diisi 18 kekecilan. Di bawahnya 18 berapa? 8 kan. Diisi 8 masih kekecilan. Ya sudah, isikan semua 7. Sehingga konfigurasinya AT 2, 8, 18, 32, 18, dan 7. Oke, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami pembahasan dari contoh soal penulisan konfigurasi elektron tersebut. Ingat, kalau masih bingung jangan ragu untuk nulis di kolom komentar. Selanjutnya, materi berikutnya saya akan memberikan informasi tentang yang namanya elektron valensi. Apa itu elektron valensi? Elektron valensi adalah elektron yang terdapat pada kulit terluar. Jadi kita pembahasannya sekarang masih pada unsur golongan utama. Elektron valensi adalah elektron yang dapat digunakan untuk membentuk ikatan kimia. Nah, kita ambil contoh tadi.
Oksigen dengan nomor atom 8, 2,6. Kemudian nitrogen dengan nomor atom 7, 2,5. Kemudian ada apa lagi tadi? Cl misalkan nomor atom 17, yaitu 2,8,7. Nah, di kulit terakhir, kulit terluarnya. Nah, inilah yang disebut dengan, yang saya lingkari, yang disebut dengan elektron valensi. Jadi elektron valensinya O adalah 6, elektron valensinya N adalah 5, elektron valensinya Cl adalah 7. Nah, elektron valensi inilah nanti yang digunakan oleh atom-atom dari unsur ini untuk membentuk ikatan. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan belajar ikatan pada bab ikatan kimia pada video-video selanjutnya. Mungkin sekitar 2 video lagi baru kita akan membahas ikatan kimia. Nah, mungkin itu saja terkait pembahasan untuk subbab struktur dan susunan atom. Jika dari pemaparan materi ini masih ada hal-hal yang membingungkan atau yang tidak dipahami, tidak dimengerti, jangan lupa untuk menulis di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya jawab pertanyaannya satu persatu. Jadi demikian pembahasan untuk materi struktur dan susunan atom. Jika video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video-video berikutnya dari Bahas Soal Channel.